Pemirsa, 95% wilayah atau 60 dari 63 kelurahan di Kota Depok masuk dalam kategori zona merah. Jumlah ini naik sekitar 6% dibandingkan data 2 pekan lalu yang mencatat 56 kelurahan yang masuk zona merah. Berdasarkan standar Kota Depok, kelurahan zona merah merupakan kelurahan yang mencatat lebih dari 5 kasus aktif atau pasien positif COVID-19 yang sedang ditangani. Dari data terbaru yang dirilis 6 Oktober kemarin, hampir seluruh kecamatan di Depok, di mana hampir seluruh kelurahan di dalamnya, mencatat kasus aktif lebih dari 5 kasus. Sementara itu, 3 kelurahan yang belum masuk zona merah, yaitu Kelurahan Kemiri Muka, Beji Duren 1000, Bojong Sari, dan Kedaung Sawangan. Saat ini Kelurahan Sukamaju di Cilodong masih menjadi kelurahan dengan kasus aktif terbanyak sejak pekan lalu dengan 59 kasus aktif. Disusul Kelurahan Kukusan di Beji yang mencatat 58 pasien dan Kelurahan Abadijaya di Sukmajaya dengan 57 kasus aktif. Pemerintah Kota Depok kembali mengumumkan penambahan dalam temuan kasus baru pasien positif COVID-19 Rabu 7 Oktober kemarin. Saat ini jumlah pasien COVID-19 di Depok mencapai 1.479 orang. Jumlah itu merupakan terbanyak di Depok sejak pandemi melanda Maret 2020. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan Putri Amanda dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari Depok, Jawa Barat. Amanda, ini terkait dengan zona merah yang semakin meluas, semakin bertambah dan juga kasus positif COVID-19 di Depok yang juga semakin bertambah. Seperti apa penanganan terhadap pasien-pasien yang terkonfirmasi positif ini di sana? Amanda? Iya, Cakri, sejumlah jajaran dari Pemkot Depok sendiri beserta dari jajaran di bawahnya yakni dari kelurahan, kecamatan, RT, dan RW ini selalu bekerjasama dengan instansi terkait yakni dari TNI Polri, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan dalam pencegahan penularan COVID-19 khususnya di wilayah Depok. Dan untuk itu RW ataupun perlu diketahui juga bahwa untuk kelurahan ataupun RW yang masuk dalam kategori zona merah ini merupakan kota ataupun kabupaten dengan tingkat penularan COVID-19 yang cukup tinggi dan masuk ke dalam kategori PSKS ataupun yang disebut pembatasan sosial kampung siaga yang juga sering disebut atau wilayah pengendalian ketat. Yang mana dalam zona merah pelonggaran dalam PSBB ini tidak diberlakukan untuk di zona merah. Sebanyak 95% atau setara dengan 60 dari 63 kelurahan yang ada di Depok, Jawa Barat ini masuk ke dalam kategori zona merah. Yang mana ini data yang baru saja dirilis per 7 Oktober 2020. Jumlah ini naik sekitar 6% jika dibanding dengan 2 pekan yang lalu, yakni ada sebanyak 56 kelurahan yang ada di Kota Depok ini yang masuk ke dalam zona merah. Dan berdasarkan standar Kota Depok sendiri untuk mencatatkan apakah wilayah ini masuk dalam kategori zona merah atau tidak, jika ditemukan dalam satu kelurahan ada angka kasus positif lebih dari 6 dan hampir keseluruhan kelurahan yang ada di Kota Depok ini mencatatkan angka lebih dari 6 angka kasus positif. Tadi kami sempat merinci dan ada beberapa kelurahan yang memang masuk ke dalam kategori zona merah, tepatnya ada di Kecamatan Pancoran Mas, yakni ada Kelurahan Pancoran Mas yang masih menjadi kelurahan yang paling tinggi mencatatkan angka kasus positif yakni sebanyak 152. Di bawahnya ada Kelurahan Depok yang mencatatkan sebanyak 135 kasus. Yang ketiga ada di Kelurahan Depok Jaya dengan 105 kasus positif. Serta yang terakhir ada di Kelurahan Mampang dengan 93 kasus positif. Sementara itu untuk kecamatan sendiri yang memang paling banyak ditemukan angka kasus positif yakni ada di Kecamatan Sukmajaya menyusul Kecamatan Pancoran Mas tempat saya melaporkan pada saat ini ada sebanyak 179 per 7 Oktober 2020, menyusul ada Kecamatan Beji dan ada di Kecamatan Cimanggis. Tidak dapat dipungkiri, Cakri, bahwa memang untuk kesadaran dari masyarakat sendiri masih harus perlu ditingkatkan kembali, mengingat masih ada masyarakat yang abai terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 seperti tidak menggunakan masker ataupun menggunakan masker namun tidak cara yang benar dan sengaja keluar rumah. Tidak ada kepentingan yang mendesak, mereka ini keluar rumah untuk melakukan
ataupun sekedar makan bersama kerabat, yang mana ini dapat memicu penularan COVID-19, di mana dibukanya masker dan adanya kontak fisik terlalu dekat antar orang ini sebenarnya memicu penularan COVID-19 yang cukup tinggi begitu. Dan mengingat juga untuk aktivitas seharusnya di luar rumah ini diminimalisirkan saja, dan untuk itu agar protokol kesehatan COVID-19 senantiasa selalu dipatuhi oleh masyarakat. Cakri. Iya, Manda, jika tadi ada katakan melihat masyarakat Depok yang masih abai akan penyebaran COVID-19 dan juga tidak melakukan protokol kesehatan COVID-19, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok sendiri untuk menekan angka penyebaran dan menekan semakin bertambahnya kemunculan zona merah yang ada di sana? Ya Cakri, untuk meminimalisir dan juga menekan laju penularan COVID-19 khususnya di wilayah Depok, Pemkot Depok yang selalu bekerjasama dengan instansi terkait yakni Satpol PP, TNI, Polri dan juga Disub ini sering melakukan operasi begitu, seperti mereka ini melakukan apakah masih ada masyarakat yang melanggar dari protokol kesehatan COVID-19 seperti tidak menggunakan masker yang dapat dikenakan sanksi denda sebanyak Rp200.000 ataupun melakukan kerja sosial yang mana ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa masih cukup banyak masyarakat yang memang abai terkait dengan protokol kesehatan, seperti mereka malah membayar denda dan juga melakukan kerja sosial yang mana mereka tidak menggunakan masker atau bahkan mereka ini melakukan kerumunan begitu dengan orang lain. Dan berdasarkan pantauan kami di lokasi juga sudah disiagakan beberapa petugas dan juga ini dari tenaga kesehatan yang mana ini siap untuk melakukan rangkaian tes kesehatan bagi masyarakat di sekitaran Kecamatan Pancoran Mas, yakni rapid test dan juga swab test massal yang dilaksanakan langsung di kantor Kecamatan Pancoran Mas. Dan selain itu, informasi tambahan bahwa pada zona merah COVID-19 pemerintah ini memang wajib untuk menutup sekolah dan juga tempat-tempat ibadah serta membatasi akses keluar masuk masyarakat. Dan juga pemerintah ini melakukan tracing dan juga testing secara masif dan juga menerapkan isolasi mandiri bagi memang orang yang pernah berkontak langsung dengan pasien COVID-19 untuk mendeteksi secara dini. Dan saat ini untuk Gubernur Jawa Barat sendiri, Ridwan Kamil sudah berkantor di Depok. Ia menegaskan bahwa ingin meninjau langsung penanganan COVID-19 di wilayah Depok, Bogor dan juga Bekasi, khususnya di Depok sendiri karena Depok ini mencatatkan angka kasus positif yang paling tinggi se-Jawa Barat. Dan hingga data diperbaharui kemarin bahwa untuk di wilayah Depok sendiri sudah mencatatkan sebanyak 5.152 angka kasus positif dengan kesembuhan ada sebanyak 3.528 orang dan juga 145 pasien meninggal dunia. Nah, terkait dengan upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh kecamatan, berikut kita simak bersama pernyataan dari Camat Pancoran Jaya, Utang Wirdaya. Terkait dengan zona merah ada 6 kelurahan karena semuanya di kami ada 6 kelurahan. Kasusnya memang di atas rata-rata di atas 6 per kelurahan. Saat ini jumlah total kasus yang kami bisa laporkan adalah 179 kasus. Jadi fluktuatif, kemarin bisa turun 32, naik lagi 25. Jadi naik turunnya cukup besar ya, di atas 20. Dan ini kami melakukan berbagai upaya pencegahan dengan lintas sektor, dengan kepolisian dan Koramil, minimal untuk penerapan protokol kesehatan di warga masyarakat, terutama penerapan 3M, memakai masker, menjaga jarak maupun melaksanakan kebiasaan cuci tangan. Sanksi dilakukan secara tipiring. Kemarin yang sudah dilakukan di depan kantor kecamatan, di depan stasiun, di tempat-tempat keramaian. Sebagian kami berlakukan kerja sosial dan sebagian lagi ada yang memenuhi denda. Nah, itu dia Cakri, bahwa pihak dari kecamatan yang selalu bekerjasama dengan Satpol PP, TNI, Polri dan juga Disub rutin melaksanakan operasi yang mana bila masih ada masyarakat yang abai terkait dengan protokol kesehatan, maka petugas ini berhak melakukan penindakan begitu, seperti peraturan yang sudah diatur dalam peraturan gubernur yang dapat dikenakan sanksi langsung dengan tegas ataupun melaksanakan kerja sosial. Namun berdasarkan pernyataan dari Camat Pancoran Jaya sendiri bahwa untuk presentasinya sendiri sudah sedikit begitu untuk masyarakat yang abai terkait dengan protokol kesehatan
Dan yang paling banyak ditemukan memang adalah penggunaan masker ini sebenarnya sangat penting bila beraktivitas di luar rumah. Namun memang masih ada masyarakat ataupun segelintir masyarakat sedikit yang tidak memakai masker dengan baik dan benar atau bahkan dikaitkan di telinga saja namun tidak sampai ke area hidung. Ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat, dan untuk itu dihimbau agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19, menjaga jarak aman. Ini juga sangat penting dilaksanakan, mengingat tidak dapat dipungkirin bahwa banyak masyarakat yang memang sengaja keluar rumah melakukan kerumunan dan juga bertemu dengan kerabat. Ini yang sangat disayangkan, padahal penularan lewat airborne ini masih masif penularannya. Sementara demikian, Cakri, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Amanda. Semoga sanksi ini bisa betul-betul diterapkan dan menjadi cara untuk mendisiplinkan masyarakat Depok. Selamat bertugas kembali teman-teman dan tetap jalankan protokol kesehatan di sana.